Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Bencana tanah longsor di Tarakan menyebabkan 3 orang tewas. Bering sepeda motor tersangkut di alat kelamin pria, petugas damkar Samarinda turun tangan. Pastikan keamanan misa Natal, penjabat Gubernur Kalimantan Timur bersama unsur Forkopimda kunjungi beberapa gereja di Samarinda. Hujan deras yang mengguyur kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu dini hari membuat beberapa kawasan terjadi tanah longsor. Dalam kejadian ini, 3 orang warga dinyatakan meninggal. 2 korban diantaranya tinggal di RT 15 Kelurahan Karanganyar. Keduanya merupakan seorang ibu bernama Mina, 36 tahun, dan anaknya Arfan, 8 tahun. Proses evakuasi melibatkan warga sekitar, BPBD Tarakan, Basarnas, TNI Polri, dan pihak terkait lainnya. Posisi korban ditemukan sudah berada di ruang tamu dengan tertimbun beton tembok yang jebol serta material tanah. Setelah menjalani otopsi di rumah sakit, kedua korban dibawa ke rumah keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Tadi sempat dievakuasi berapa lama, Pak? Dari kita kerjanya itu perkiraan ya, sekitar jam 3. Oh, jam 3. Ya, sekitar jam-jam setengah 7 mungkin baru dapat korban. Oh, sudah agak siang berarti ketemunya. Ya. Nah, itu tadi ini lumpur semua, Pak, ya, di sekitar sini? Lumpur tanah semua, Pak. Ini tinggi nih. Awalnya ya, jadi tidak kelihatan tanah, ya. Oh. Terus habis itu dievakuasi ke rumah sakit? Iya, langsung diangkat sama tim SAR tadi. Tadi siapa aja, Pak, yang evakuasi tadi siapa aja? Warga, tim SAR, tim SAR, gabung. oh, gabungan, Pak, ya? Iya. Ceritanya Pak Ponjen tadi, antara sadar tidak sadar dia mereka tidur terpisah. Si almarhumah sama almarhum anaknya ini tidur di kamar, sementara Pak Ponjen itu kan tidur di ruang TV. Jadi yang kena itu dari dapur, ruang TV sama ruang tamu. Nah, kalau yang dimana Pak Roy tadi, setelah dia kejadian dia naik ke atas, dia teriak-teriak nyari anaknya si Pak Ponjen ini, panggil-panggil. Ini ruang tamu. Ya, ini kamar kok. Sedangkan korban tanah longsor lainnya berada di RT 70 Karanganyar atas nama Anselmus Holeneli berusia 45 tahun. Jasad korban berhasil dievakuasi oleh petugas terkait. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Pelita 3 Sambutan, Samarinda harus ekstra berhati-hati. Ini karena ruas jalan yang menghubungkan ke Jalan Damai tersebut ambles Rabu pagi. Sedangkan untuk roda 4 ke atas, saat ini harus mencari jalan alternatif lain agar tetap bisa melintas. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menyatakan informasi kondisi jalan yang rusak ini diterima Selasa malam. Mereka pun bergerak cepat untuk memasang rambu-rambu guna menghindari jatuhnya korban. Dari hitungan awal, patahan tersebut ukurannya mencapai 15 kali 5 meter. Itu terjadi patah jalan cor antara dari Gang Damai menuju ke Pelita 3, dan hari ini kita cek, langsung kita koordinasi dengan PUPR. Memang ternyata dicek di lapangan terjadi patahan pada jalan cor ini. Setelah kita cek ternyata di sisi bawahnya terjadi kekosongan tanah.
Ini juga dari bagian penyebabnya pergeseran tanah di sebelah kiri ini kayaknya mulai ada retak-retakan juga. Nah, hasil komunikasi kolaborasi kita dengan PUPR akan dilakukan pembuatan drainase itu untuk mencegah abrasi atau erosi. Untuk itu PUPR juga sudah mulai memasang rambu, akan segera dikerjakan dan sementara baru bisa digunakan untuk roda 2, roda 4 ya bertahan dulu lah. Nah, kalau lihat dari luasan sendiri Pak Kalak? Kurang lebih ini 15 kali 5 meter ya nih kurang lebih. Kurang lebihnya ya. 15 kali 5 karena sebagian masih bisa dilalui roda 2. Oh, siap. Untuk mengatasi patahan ini, BPBD menyerahkan ke instansi terkait untuk langkah penanganan. Upaya cepat dinilai bagus agar arus lalu lintas di kawasan tersebut tidak terhambat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ada saja kelakuan pria di Samarinda ini. Gegara memasang bearing di alat kelaminnya, dirinya harus mendapatkan bantuan dari petugas damkar dan penyelamatan. Damkar tetap dikerahkan meski pria itu sudah berada di ruang darurat Rumah Sakit Awe Syahrani Rabu pagi. Untuk melepas bearing tersebut, petugas harus bekerja ekstra hati-hati. Ini dilakukan agar kemaluan pria tersebut tidak terluka. Setelah 30 menit berupaya, bearing tersebut akhirnya terpotong dan terlepas dari kemaluan pria itu. Jadi kita terima laporan dari IGD Rumah Sakit Umum Awe Syahrani, ada pasien pemotongan bearing di alat kelamin yang dipaksakan masuk ke dalam alat kelamin. Jadi untuk pasien terkendala tidak bisa kencing. Alhamdulillah untuk penanganan berhasil kita atasi. Bang, itu bearing apa bang? Bearing motor bang, yang ada velornya itu bang. Yang ada itu velornya. masuk ke dalam alat kelamin laki-laki. Alasannya pemasangan itu bang? Nah kita tidak tahu bang, untuk pasien kita tanya cuma hanya diam. Kendala yang dihadapi bang saat pemotongan tadi? Kendala dan yang berapa lama? dihadapi jenis bearing baja bang, ya, sangat tebal betul. Jadi ya secara perlahan alhamdulillah bisa kita atasi. Saat proses pemotongan bearing tersebut, beberapa petugas rumah sakit ikut menyaksikan upaya dari damkar. Iswanto melaporkan dari Samarinda.